Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang etik untuk pelapor dan 3 hakim MK. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidik, mengaku ada temuan baru, yakni pelapor menuding 8 dari 9 hakim MK melakukan pembiaran soal adanya hubungan kekerabatan Ketua MK dengan terlapor. Sidang etik dugaan pelanggaran Hakim Konstitusi yang digelar oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi kembali digelar. Terdapat 3 Hakim Konstitusi yang menjalani sidang etik, yakni Saldi Isra, Manahan Sitompul, dan Suhartoyo. Ketua Majelis Kehormatan MK, Jimli Asidiki, mengatakan sidang kali ini lebih menyoroti pemeriksaan pelapor. Ada 2 temuan baru. Pertama, pelapor menuding Ketua MK Anwar Usman telah berbohong saat tidak ikut memutus perkara syarat usia Capres-Cawapres yang diajukan PSI, Partai Garuda, dan Kepala Daerah. Temuan kedua, 8 dari 9 hakim MK disebut melakukan pembiaran, walau sudah mengetahui Ketua MK Anwar Usman memiliki hubungan kekerabatan dengan terlapor dan tidak saling mengingatkan. Kecuali ada hal yang baru tadi soal kebohongan. Ini hal yang baru. Kebohongan itu maksudnya gini. Itu alasan hadir dan tidak hadir di sidang. Satu, ada alasan karena konflik kepentingan, yaitu waktu kasus partai PSI dan beberapa yang ditolak itu. Selanjutnya hadir. Nah kan waktu itu alasannya kenapa tidak hadir? Nah, ada 2 versi, ada bilang karena menyadari ada konflik kepentingan, tapi ada alasan yang kedua, karena sakit. Nah ini kan pasti salah satu benar, dan kalau satu benar berarti satunya tidak benar. Nah jadi ada yang mempersoalkan, oh ini bohong nih. Pelapor yang lain yang mempersoalkan, nah ini agak berbeda juga, pembiaran. Jadi 9 hakim atau 8 hakim kok membiarkan, nggak mengingatkan. Padahal ini kan ada konflik kepentingan. Kok ada sidang dihadiri oleh ketua yang punya hubungan kekeluargaan. Kan itu kan semua orang tahu bahwa ada hubungan kekeluargaan. Kok dibiarin, nggak diingatkan. Nah sehingga 9 itu dituduh semuanya melanggar semua karena membiarkan itu. Hari ini masih ada 3 hakim konstitusi yang akan menjalani sidang etik sebelum pada akhirnya akan menyampaikan putusan pada tanggal 7 November 2023. Dari Jakarta, Vena Kintan, Indra Galih, TV One mengabarkan. Bagaimana hasil sidang kode etik Majelis Kehormatan MK? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter Leo Chandra yang ada di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat siang Leo, bagaimana hasil sidang kode etik Hakim Konstitusi hari ini? Selamat siang Putri dan juga pemirsa. Benar sekali, hari ini merupakan hari ketiga di Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melakukan sidang dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dan juga para hakim konstitusi. Dan sidang tadi sudah dimulai sejak pagi dan saat ini yang sedang berlangsung yaitu sidang dengan pembacaan dari pelapor seperti itu. Dan juga sidang ini adalah agenda dengan pembacaan sidang pemeriksaan perkara nomor 4, 5, 15 dan juga 17 di mana setiap pelapor tersebut berasal dari Advokasi Rakyat untuk Nusantara yaitu Bob Hasan dan juga Fernando Duling, kemudian ada pelapor Ahmad Fatoni, kemudian dari LBH Cipta Karya Keadilan itu ada Andi, dan selanjutnya untuk perkara nomor 15 dari advokat pengawal dengan pelapor Raden Elang Mulyana, dan yang terakhir ada perkara nomor 17 itu dari advokat lisan yaitu Hendra Sam Maramtoko, dan sidang ini dilakukan secara terbuka tadi di mana memang sidang hari ini para pelapor ini mempersoalkan beberapa hal terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman dan juga Hakim Konstitusi, di mana para pelapor ini itu
itu mempersoalkan hakim ini diminta untuk mundurkan diri terkait adanya kepentingan hubungan kekeluargaan. Kemudian dilanjutkan dengan hakim dilaporkan karena ini berbicara di ruang publik tentang adanya substansi materi perkara yang memang saat ini masih sedang dalam tahap pemeriksaan. Dan selanjutnya hakim konstitusi juga dilaporkan karena mengungkapkan dissenting opinion terkait substansi materi pemeriksaan. Dan ada beberapa agenda lagi yang memang dibacakan atau dilaporkan oleh pihak pelapor hari ini, dan sidang ini masih terus dilakukan dan kami akan menunggu bagaimana update dari hasil para pelapor ini melakukan laporan di sidang gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia siang ini. Kembali ke Anda di studio, Putri. Baik, terima kasih Leo Chandra melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi.